Hello, good afternoon everyone. My name is Albertus Bagus Prasetya and today I will explain about arti dan titik pandang sosiologi politik. Let's we start. Arti dan titik pandang sosiologi politik. Dalam bahasan ini kita akan membahas sekitar 5 pokok materi. Kita akan mengenal konsep sosiologi, lalu kita akan mengenal konsep politik, lalu kita harus tahu asal mula sosiologi politik, lalu pengertian sosiologi politik, dan juga terakhir titik pandang sosiologi politik. Konsep sosiologi. Sosiologi berasal dari kata socius, yang berarti teman, dan logos, yang berarti kata atau sabda atau ilmu. Diungkapkan pertama kali oleh Auguste Comte tahun 1839. Di situ dia mengatakan bahwa sosiologi mempelajari secara sistematik kehidupan bersama manusia. Sejauh kehidupan itu dapat ditinjau, diamati dengan memakai metode empiris. Sosiologi dan ilmu-ilmu alam. Jika ilmu-ilmu alam seperti fisika dan biologi mempelajari dunia fisik, sosiologi dan ilmu-ilmu sosial yang lain mempelajari dunia sosial. Karena dunia sosial itu tak lain adalah dunia manusia bisa berpikir, merasa, dan berbicara, maka apa yang dipelajari oleh para sosiolog dan ilmuwan sosial lainnya itu lebih kompleks ketimbang dunia fisik yang dipelajari oleh para ahli ilmu alam. Lalu ada sosiologi dan ilmu sosial yang lain. Tidak hanya para sosiolog yang mempelajari masyarakat secara ilmiah, ilmu-ilmuwan sosial lainnya pun mempelajari masyarakat dan batas antara sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ekonomi, sejarah, politik, psikologi, dan antropologi memang tipis, tetapi perbedaan antara mereka pun jelas. Lalu ada sosiologi dan ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang dan jasa. Sosiologi pun menaruh perhatian pada kegiatan-kegiatan tersebut. Namun, sosiologi mengkhususkan perhatian pada dimensi manusia dari ekonomi. Dan seperti bagaimana orang bekerja dan bagaimana tugas-tugas mereka, serta bagaimana distribusi barang-barang ekonomis. Lalu sosiologi dan sejarah. Sejarah adalah studi tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Para ahli bersejarah dewasa ini tidak hanya melukiskan masa lalu. Para ahli sosiologi pun menaruh minat pada sejarah. Tetapi mereka cenderung menggunakan data sejarah untuk menjelaskan sikap-sikap perilaku sosial dewasa ini. Sosiologi dan ilmu politik. Ilmu politik menaruh perhatian pada kekuasaan, karakteristik dan kegiatan-kegiatan pemerintah, serta aktivitas-aktivitas politik dalam lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Para sosiolog telah banyak belajar dari para ahli politik. Namun, para sosiolog biasanya lebih tertarik pada bagaimana institusi-institusi seperti lembaga, seperti keluarga dan sistem pendidikan mempengaruhi sikap politik dan jalannya pemungutan suara. Lalu ada psikologi dan sosiologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku individual. Area perhatian dari para ahli psikolog mencakup otak dan sistem syaraf, pengetahuan, pikiran, perasaan, motivasi kepribadian, dan perilaku abnormal. Tampak dari sini bahwa psikologis itu ilmu biologis dan sosial. Para ahli psikologi cenderung berurusan dengan fenomena seperti pengalaman individual. Ketika para sosiolog mempelajari pengalaman-pengalaman ini, mereka lebih tertarik pada pengujian bagaimana pengalaman-pengalaman itu berbeda antara grup-grup sosial atau bagaimana pengalaman-pengalaman itu dipengaruhi oleh masyarakat. Psikologi itu dan sosiologi bertemu dalam lapangan psikologi sosial, yaitu studi tentang relasi antara individu-individu dan grup mereka. Lalu ada sosiologi dan antropologi.
Seperti psikologi, antropologi adalah ilmu biologis dan sosial. Para pakar antropologi ragawi mempelajari evolusi biologis dari spesies manusia dan perbedaan fisik di antara berbagai ras atau kelompok sosial. Sementara itu, para ahli antropologi budaya mengkaji kebudayaan dan cara hidup dalam berbagai lingkungan masyarakat. Lalu terakhir ada karya sosial. Istilah ini sering dicampur adukan dengan istilah sosiologi. Tapi pengertian kedua istilah itu berbeda. Jika sosiologi merupakan suatu ilmu dasar yang mencari pengetahuan yang valid tentang pelaku manusia, karya sosial merupakan ilmu terapan yang mempelajari bagaimana pengetahuan psikologis dapat dipakai untuk menolong orang, memecahkan problem-problem seperti perceraian dan alkoholisme. Lalu berikutnya kita masuk ke konsep politik. Politik itu lebih tua dari kata sosiologis. Fokusnya penyelesaian konflik antar manusia. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan publik, tujuan-tujuan masyarakat sebagai keseluruhan, dan bukan tujuan-tujuan pribadi. Yang disebut politik itu menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk kegiatan partai politik dan kegiatan individu demi kepentingan bersama. Asal mula sosiologi politik. Yang pertama, sumbangan Marx. Marx mengembangkan beberapa teori-teori seperti teori umum yang berbicara tentang determinis, ekonomi, dan dialektika materialisme. Lalu teori khususnya berbicara tentang perjuangan kelas dan alienisasi. Untuk metodologinya, dia menyumbang upaya untuk mengembangkan sosialisme ilmiah. Sumbangan Weber. Menurut Weber, politik merupakan faktor-faktor non-ekonomis dan ide-ide merupakan faktor sosiologis yang penting. Lalu dia berkata juga, politik adalah sarana perjuangan untuk bersama-sama melaksanakan politik atau perjuangan untuk mempengaruhi pendistribusian kekuasaan baik di antara negara-negara maupun di dalam kelompok-kelompok di dalam suatu negara. Menurut Weber, ada 3 tipe legitimasi, yaitu legitimasi tradisional, legitimasi karismatik, lalu ada legitimasi legal rasional. Legitimasi tradisional adalah kekuasaan atau otoritas didasarkan pada tradisi. Contohnya seorang raja memerintah karena menurut tradisi keluarganya yang memerintah, dia dipilih oleh dewa-dewa karena dewan suku memilih dia melalui metode seremonial tradisional. Lalu ada legitimasi karismatik. Di sini kekuasaan atau otoritas didasarkan pada karisma pribadi seseorang. Seorang dipilih menjadi pemimpin karena memiliki kepribadian, personality yang dominan. Lalu ada legitimasi legal rasional. Di sini kekuasaan atau otoritas didasarkan pada prinsip-prinsip legal rasional. Seorang dipilih menjadi presiden misalnya sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Ketentuan birokratis misalnya memberikan otoritas kepada para polisi atau petugas paspor. Sumbangan metodologis Weber yang diterapkan pada sosiologi adalah cara pemahaman yang disebut Verstehen, istilah Jerman yang artinya pemahaman atau wawasan. Dan di sini Weber menekankan sosiologi harus bebas nilai, value free. Lalu, pengertian sosiologi politik. Ada 2 pandangan tentang sosiologi politik. Yang pertama, sosiologi politik sebagai studi tentang negara, dan satunya lagi, sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. 1. Sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Di sini kata politik dipakai dalam konotasinya yang biasa, yaitu yang berhubungan dengan negara. Di sini negara terdapat 2 pengertian.
negara bangsa, dan negara pemerintah. Negara bangsa mengacu pada masyarakat negara tersebut, dan negara pemerintah mengacu pada penguasa dan pimpinan masyarakat. Yang kedua, sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Menurut pengertian yang lebih modern, sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Pandangan umum tentang sosiologi politik. Terdapat dua pandangan umum tentang politik. Yang pertama, secara hakiki dipandang sebagai pergolakan kekuasaan, mungkin kelompok-kelompok dan individu yang berkuasa mempertahankan dominasi terhadap masyarakat dan mengeksploitirnya. Lalu, pemahaman yang kedua menentang dominasi dan tindak eksploitatif tersebut. Lalu berikutnya titik pandang sosiologi politik. Sudut pandang atau pendekatan metode yang dipakai oleh para ahli sosiologi politik untuk melajari masalah-masalah yang menjadi objek perhatian mereka. Pendekatan historis, kita berusaha mencari karya para ahli sosiologi politik klasik untuk menemukan concern dan minat-minat tradisional dari sosiologi politik sebagai suatu disiplin intelektual. Dalam pendekatan komparatif, kita mempelajari gejala-gejala sosial politik dari suatu masyarakat tertentu untuk menyoroti fenomena-fenomena yang kita hadapi. Lalu dalam pendekatan institusional, pendekatan ini dianggap tidak memadai dan tidak realistis sebab studi ini mengabaikan realitas tingkah laku politik. Metode yang sering diandalkan dalam studi sosiologi politik adalah metode kuantitatif. Termasuk di sini penggunaan survei-survei statik dan pengumpulan-pengumpulan data. Seperti yang dipergunakan pada studi-studi mengenai teknologi politik. Dalam rangka ini, para ahli sosiologi politik berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan wawasan melalui survei-survei dan wawancara intensif. Penggunaan teori-teori dan model-model tertentu saja sangat diperlukan untuk memperoleh garis-garis pedoman bagi penelitian dan untuk menghasilkan penjelasan-penjelasan yang memadai tentang gejala atau masalah-masalah yang sedang dipelajari. Oke, sekian presentasi. Terima kasih.